Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini ada kabar gembira bagi sahabat-sahabat non-ASN atau honorer yang masuk database BKN. Informasi kali ini ada informasi resmi yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan juknis resmi untuk P3 paruh waktu. Lalu apa saja yang akan kita bahas terkait masa kontrak, gaji maupun tunjangan dan sebagainya. Berikut ulasan lengkapnya. Surat yang berasal dari keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 ini terkait dengan keputusan untuk P3 paruh waktu. Lalu bagaimana isinya? Keputusan nomor 16 tahun 2025 terkait dengan Menteri Pendayagunaan Negara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kita langsung menuju paling bawah saja ya sahabat-sahabat. Terkait lingkupnya yaitu keputusan Menpan RB tentang perjanjian kerja paruh waktu. P3K paruh waktu adalah pegawai sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Yang kedua, pengadaan P3K paruh waktu didasarkan dalam rangka penyesuaian penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, siapa saja yang akan terdampak ataupun mengisi jabatan apa? Yang pertama adalah guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Keempat, pengadaan P3 paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024. Pengadaan P3 paruh waktu disanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan atau kalah perengkingan. Untuk sahabat-sahabat yang sudah bermasa kerja lebih dari 2 tahun maupun yang kurang dari 2 tahun namun tidak masuk database BKN, itu nanti akan diatur di undang-undang ataupun di juknis berikutnya ya sahabat-sahabat, sesuai dengan pernyataan dari Menpan RB yang ada di live streaming. Keenam, status pegawai P3 paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Terkait dengan pelaksanaan P3 paruh waktu dilaksanakan dengan beberapa tahap. Yang pertama, pejabat pembina kebagian atau PPK atau dari daerah maupun pusat itu dengan mengusulkan rincian kebutuhan paruh waktu ini. Yang kedua, rincian kebutuhan P3 paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebenarnya masuk dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh P3K, maksudnya PPK. Diusulkan seluruhnya, mantap sekali ya sahabat-sahabat, seluruhnya. Menpan RB berkesan menetapkan rincian kebutuhan P3 paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Dan alhamdulillah ya, untuk poin diktum ke-7 poin ke B yaitu wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Rincian kebutuhan P3 paruh waktu di atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan. Terkait dengan PPK mengusulkan nomor induk, nomor identitas BSN paling lambat 7 hari setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3 paruh waktu dari Menpan RB. Terkait dengan kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor NIP ya sahabat-sahabat. Yang G, penetapan nomor induk, nomor identitas pegawai ASN dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lambat 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. PPK menetapkan pengangkatan P3 paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk sahabat-sahabat nanti per daerah maupun yang dari pusat terkait dengan penetapan progres penetapan NIP P3K nanti silahkan pantau di kanal YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya sahabat-sahabat. Yang kedelapan, dalam rangka pegawai non-ASN diusulkan menjadi P3 paruh waktu tetapi di kemudian hari. Mundurkan diri, dia mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran kepala BKN. Jadi nggak boleh terlambat ya. Yang C, meninggal dunia, PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Dari situ untuk ke-9 ya sahabat-sahabat, itu nggak perlu kita baca, kita langsung masuk di pengangkatan di diktum ke 13. Ini penting. Masa perjanjian kerja P3 paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Jadi nanti kalau P3 paruh waktu ini sudah diangkat menjadi P3K, nanti untuk proses masa kerjanya tidak hanya dikontrak 1 tahun ya sahabat-sahabat.
Selanjutnya, diktum ke-14 menetapkan jangka waktu kerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Keputusan pengangkatan sebagai dimaksud dalam diktum ke-7 huruf A dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. Selanjutnya ke diktum ke-16 untuk sahabat-sahabat P3K paruh waktu juga akan melakukan SKP atau membuat SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Yang ke-7, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi atau menggunakan SKP yang ada di tempatnya bekerja sekarang masing-masing. Yang ke-19 ini juga sangat penting sekali. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Untuk diktum ke-19 nanti kita next video akan membedah berapa gaji untuk sahabat-sahabat P3K paruh waktu di setiap daerah. Diktum ke-20 terkait dengan sumber pendanaan upah yang dimaksud itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berasal dari diktum dapat berasal dari selain dari belanja pegawai. P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selamat ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. ASN ini ada dua, P3K dan PNS. Ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagai berikut. Akan diberhentikan menjadi P3K paruh waktu jika diangkat menjadi P3K atau CPNS dan lain sebagainya sampai paling bawah. Dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Dicatat ya sahabat-sahabat, nggak bisa pindah. Selanjutnya untuk dalam perubahan organisasi pemerintah P3K paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjalanan kerja bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan ke unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Jadi ini untuk perpindahannya hanya ini ya, kita nggak bisa mengajukan, namun kalau pemerintah pengen merubah itu bisa. Jadi tergantung PPK nya masing-masing. Untuk informasinya seperti itu ya sahabat-sahabat. Ini ditandani Bu Rini Widiantini per tanggal 13 Januari tahun 2025 yang diundangkan maupun di share di publik per tanggal 15 Januari tahun 2025. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Pantau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.